Oke, terima kasih masih bergabung bersama-sama kita belajar matematika. Semoga Anda semua sehat dan bahagia dan tetap semangat ya. Untuk pertemuan hari ini kita masih berbicara yang namanya matematika ekonomi, khususnya keuangan. Kita membicarakan yang namanya anuitas. Di sini sudah kita lihat ada tabelnya. Kalau bicara anuitas itu erat hubungannya dengan yang namanya pelunasan pinjaman, ya. Jadi secara sistematis, ya, ada beberapa cara untuk melunasi pinjaman, ya. Ada pembayarannya sekaligus, ada pembayarannya dengan cicilan atau dengan angsuran yang sama besar, ya. Dan ada yang cicilannya ya per periode itu berbeda, ya, tergantung bagaimana sistem yang digunakan, ya. Untuk anuitas, ya, yang dimaksud dengan anuitas adalah di sini kita lihat ya, pembayaran cicilan atau pembayaran daripada kredit itu atau pinjaman itu dengan angsuran yang sama besar, di mana angsuran yang sama besar itu dibagi dua kelompok, ya. Satu bagian bunga, kelompok bunga, ya, dan satu dalam bentuk angsuran, ya. Maka itulah yang disebut dengan anuitas. Oke, nah kita lihat contoh sederhana ya. Ini namanya tabel pelunasan pinjaman dengan sistem anuitas. Kita lihat di sini ya. Pinjaman awalnya kita buat contoh ini, pinjaman awalnya itu adalah 10 juta. Ya, dengan suku bunga 10%. Jadi pinjaman awal ya. Pinjaman awalnya ini adalah 10 juta. Ya, suku bunganya 10% per bulan. Jadi sistem ini adalah anuitas bulanan, ya, dengan suku bunga 10% per bulan, ya. Angsurannya nanti kita hitung dan di sini ada kolom sisa pinjamannya, ya. Dan sudah diketahui anuitasnya itu adalah 4 juta, ya. Tadi saya katakan sistem anuitasnya bulanan. Suku bunganya 10% per bulan, anuitasnya 4 juta rupiah, ya. Pinjaman awalnya itu 10 juta. Bagaimana ya pelunasan daripada pinjaman tersebut? Kita lihat ya. Langkah pertama kita cari dulu suku bunga, bunganya yang 10% dari 10 juta ini, ya. Maka kalau kita hitung itu nilainya sebesar 1 juta. Jadi bunganya 1 juta. Oke. Angsurannya, untuk mencari angsuran itu adalah anuitas dikurangi dengan bunga, ya, bunga yang 10% dari 10 juta ini. Kita kurangkan 4 juta dikurangi 1 juta, ini nilainya 3 juta. Ya, 3 juta ya. Oke. Setelah itu untuk mencari sisa pinjaman akhir periode, karena periodenya tadi adalah bulan, akhir bulan pertama, maka kita kurangkan. Yang dikurangkan adalah pinjaman awal ini 10 juta kurangi dengan angsurannya, ya, bukan dengan anuitas ya, kurangi dengan angsurannya. Jadi 10 juta kurangi dengan 3 juta, maka ini 7 juta. Ya, jadi sisa pinjaman akhir bulan yang pertama itu adalah 7 juta. Oke, kita lihat lagi. Maka di sini untuk bulan berikutnya pinjaman awalnya berubah, ya, itu menjadi ya akhir periode bulan yang pertama ini. Ini tinggal kita pindahkan, ya. Jadi pinjaman awalnya jadi 7 juta. Oke, 7 juta, baru kita cari bunganya 10% dari 7 juta
itu adalah 700.000. Setelah itu ya kita cari angsurannya. Ya, angsurannya tadi caranya anuitas dikurangi dengan bunganya ya. Maka 4 juta kurangi 700, ini jadi 3.300.000. Oke, setelah itu bagaimana? Nah, ini ya kita kurangkan ya berapa sisa pinjaman akhir periode atau akhir bulan yang kedua. Kita kurangkan 7 juta dikurangi dengan 3.300.000 ya. Maka ini kalau kita kurangkan ini jadi 3.700.000 ya. Jadi 7 juta kurangi 3.300.000 itu nilainya 3.700.000. Oke, nah, kita lihat di sini ya, sisa pinjaman akhir bulan yang kedua ini nilainya sebesar 3.700.000 rupiah. Sedangkan anuitasnya ya 4 juta rupiah ya. Maka untuk bulan berikutnya ya, oke, untuk bulan berikutnya karena ini sudah lebih kecil ya sisa pinjamannya dengan anuitas, maka nanti angsurannya itu akan kita pindahkan ya, langsung kita pindahkan. Jadi tidak kita hitung lagi ya. Oke, nah kita lihat 3 juta pindahkan. Yang ini 3 juta ya 700. Oke, kita dicari bunganya 10% dari 3.700.000 itu adalah 370.000. Oke, nah ini tadi yang saya katakan ya, tinggal Anda pindahkan karena ini ya sudah lebih kecil daripada anuitasnya ya, maka tinggal Anda pindahkan yang ini, maka nilainya kita pindahkan 3.700.000 ya. Maka ini kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Jadi lunas ya. Jadi lunas dia di akhir bulan yang ketiga ya. Nah, begitu caranya ya. Cara melengkapi atau mengisi tabel daripada anuitas. Jadi kesimpulannya apa? Ya, sebagai catatan yang perlu kita lihat ya. Kalau dia tadi saya katakan sisa pinjaman akhir periode lebih kecil dari ya anuitasnya, maka tinggal kita pindahkan ya untuk bagian angsuran berikutnya. Begitu ya. Oke, nah itulah cara mencari yang namanya pelunasan pinjaman secara sistem anuitas. Oke, terima kasih Anda sudah bergabung. Kita semangat ya supaya channelnya berkembang. Jangan lupa di-share, subscribe ya, dan di like. Nanti kalau ada komentar silakan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih.